وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فساه يا عليم. Yang kami hormati Ketua LBM Lembaga Bahlul Masail Kota Cirebon, Kang Asep, Jaya Asep, beserta jajarannya. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatih Kayu Walang,
Kiai Munib Humaydi selaku tuan rumah pada acara malam hari ini. Yang kami hormati para yai, para alim ulama, pondok pesantren baik di kota maupun Kabupaten Cirebon, satu persatu tanpa menghormati rasa hormat. Yang kami hormati juga santriwan santriwati delegasi pondok pesantren yang sudah hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan tak lupa mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku moderator, selaku MC dalam acara malam hari ini, perkenankan untuk membacakan susunan acara, rangkaian acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan, yang ketiga tahlil atau tawasul, yang keempat adalah acara inti yaitu Bahdul Masail, dan yang kelima adalah doa dan penutup. Langsung beranjak pada acara yang pertama, kita buka acara pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ala hadiniya wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Kita kasih bagus saja oleh Rois dengan makna Jawi, kemudian akan dijelaskan secara singkat dengan bahasa Indonesia. Nanti akan dibuka sesi pertanyaan. Untuk sekarang, mangga kepada Rois kami persilakan untuk membaca dan memaknai dengan Jawi terlebih dahulu. Monggo Rois. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi Bismillahirrahmanirrahim. Wa taniha utawi kaping pindhone khamsah iku iqamus sholati jumunengaken salat. Wa ya utawi as-shalat iku afdhalul ibadati, lebih utamane pira-pira ibadah, al-badaniyati kang bangsa badan, al-dhahirati kang zahir. Wa ba'da iku tetep ing dalem sawise as-shalat as-shaumu utawi puasa. Tumal haju tumuli keri-keri haji, tumal zakatu tumuli keri-keri zakat. Farduha maka utawi fardune as-shalat iku afdhalul faraidi, lebih utamane pira-pira fardu. Wa nafluha utawi sunae as-shalat iku afdhalun nawafili, lebih utamane pira-pira kesunahan. Wala yuqdaru ora den ampura, sing ora den ampura sapa ahadun wong suwiji fi tarkiha ing dalem ninggal as-shalah. Madama selagine tetep sapa ahad, selagine tetep mau iku akilan wong kang berakal. Wa ammal ibadatu anapun utawi pira-pira ibadah, al-badaniyatu kang bangsa badan, al-qalbiyatu kang bangsa ati, kal imani goyo dene iman, wal ma'rifati lan ma'rifat, wa tafakkuri lan tafakkur atau merenung, wa tawakkuli lan tawakal, wa sabri lan sabar, wa rojai lan roja,
Warido lan rido bil qada'i kelawan qada wal qadari lan qadar. Wa mahabbatillahi ta'ala lan demen Allah ta'ala halimah haluhur sapa Allah. Wa taubati lan taubat wa tatahuri lan nyuci akan minar rodai di saking piro-piro sifat ina otoma'in kaya dene toma wa nahdihi lan sepadane toma iku fahia mangka utawi ibadah al-badaniyah al-qalbiyah iku afdalul luwih utama minal ibadati saking piro ibadah al-badaniyah kang bangsa badan al-zahirati kang zahir hatta minas sholati sehingga saking sholat. Fakat warada mongko teman-teman tuh mongko apa tafakkur sa'atin afdalu min ibadati sittina sanatan labat tafakkur sa'atin afdalu min ibadati sittina sanatan. Tafakkur sa'atin utawi tafakkur sak mangsa iku afdalu luwih utama min ibadati sittina tinimbang ibadah sewidak apane sanatan taun. Wa afdalul jami'an utawi luwih utamane sekabehane ai min ibadatil badaniyah al-zahira wa min ibadati al-badaniyah al-qalbiyah iku al-imanu iman. Faidatun ay harihi faidatun utawi iki iku faidah. Kala ngendika sapa jumhurul ulama ngendikane mau inna tafakkura satamane tafakkur iku ala khamsati aujuhin ing atase 5 pira-pira cara. Imma fi ayatillahi ana kalane tafakkur ing dalam pira-pira tanda kekuasaane Allah wayal jamuhu lan wajib hu ing mutafakkir opo atawajjuhu ngadep ilaihi maring Allah wal yakinu lan yakin bihi kelawan Allah au fi ni'matillahi atawa tafakkur ing dalam nikmate Allah wa yatawalladu lan ngasilaken anhu saking tafakkur fi ni'matillahi opo al mahabbatu rasa demen atau cinta au fi wa'dillahi atawa tafakkur ing dalem janjine Allah wa yatawalladu lan ngasilaken anhu saking tafakkur fi wa'dillah apa ar-raghbatu rasa raghbah atau semangat au fi wa'idillahi atawa tafakkur ing dalem pira-pira ancamane Allah wa yatawalladu lan ngasilaken anhu saking tafakkur fi wa'idillah apa ar-rahbatu rasa wedi au fi tafsir nafsi atawa tafakkur ing dalam pepekane awak-awak anit ta'ati saking ta'at wa yatawalladu lan ngasilaken anhu saking tafakkur fi tafsir nafsi anit ta'at apa al-haya'u rasa izin bil fathi kelawan den baca fathah yane wal madilan den baca dawa yane wa huwa utawi al-haya' iku al-inqibadu mundure ati atau menurut wal inziwa'u tegese mundure ati. Kala ngendika sapa Ahmad bin Ahmad bin Athaillah pangendikane mau min alamati mautil qalbi lan iku setengah saking pira-pira tandane atine ati adamul husni utawi ora anane susah alama ing atase perkara fata kang kangkot apa mak ka ing sira minat ta'ati bayane pira-pira taat wa tarkun nadami lan ninggal getun alama ing atase perkara fa'ata kang lakoni sapa sira hu ing mak min wujudiz zallati bayane wujude pira-pira kesalahan. Wakala lan ngendika sapa Ahmad bin Athaillah aidon halimane
pada karo min alamati mautil qalbi al-huznu utawi susah ala fuqdani ta'ati ing atase ora anane pira-pira ta'at fil hali ing dalem saknalika ma'a adamin nuhudi ing dalem sartane ora anane rasa bangkit ail irtifai tegese tangi ilaiha maring ta'at fil mustaqbali ing dalem zaman kang arep teko iku min alamatil igtirari setengah saking piro-piro cirine kebujuk hawa nafsu. Alhamdulillah sudah dibacakan oleh Rois makna pesantren ya, makna gawi. Untuk selanjutnya yaitu Rois akan menjelaskan sedikit pembahasan yang telah dibaca oleh Rois sendiri. Mangga Rois. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua dari rukunnya Islam itu adalah sholat. Sholat yaitu lebih utama-utamanya dari ibadah badaniyah yang zahir. Nah, setelah sholat yang termasuk kategori ibadah al-badan al-zahirah itu ada puasa, haji, dan zakat. Dan sholat fardu juga itu termasuk afdolul faraidi, lebih utama dari farduan yang lain. Dan juga sholat sunnah juga itu sama, itu lebih utama dari kesunahan yang lain. Nah, bagi salah satu orang itu selama masih berakal itu masih tetap hukumnya atau tidak ada ampura untuk meninggalkan sholat. Nah, adapun ibadah badan yang bongso hati seperti halnya iman, ma'rifat, dan tafakkur, dan tawakal, sabar, roja, dan ridho dengan qada dan qadar, dan cinta kepada Allah, dan taubat, dan mensucikan diri dari beberapa sifat hina seperti halnya tomak dan sejenisnya. Itu lebih utama daripada ibadah badan yang zahir, sekalipun itu berupa sholat. Nah, sehingga ada hadis yang mengatakan tafakkuru sa'atin afdalu min ibadati sittina sanatan. Nah, merenungi 1 jam itu lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Dan dari semuanya itu, dari ibadah badaniyah al-zahirah dan badaniyah al-qalbiyah, yang lebih utama itu adalah iman. Faidatun. Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya tafakur itu memiliki 5 tempat. Yang pertama ada kalanya tafakur di dalam tanda kekuasaan Allah. Maka di situ akan menjadikan kita untuk dekat kepada Allah dan yakin kepadanya. Atau yang kedua itu adalah tafakur di dalam nikmat Allah. Sehingga apa? Sehingga akan menghasilkan rasa mahabbah atau rasa cinta kepadanya. Kemudian jenis tafakur yang ketiga yaitu adalah tafakur di dalam janji-janjinya. Maka di situ akan menghasilkan rasa semangat kita untuk melakukan ibadah. Terus yang keempat itu adalah tafakur di dalam beberapa ancaman Allah. Nah, sehingga akan menghasilkan rasa takut kepada Allah. Kemudian yang terakhir itu adalah tafakur di dalam kecerobohan diri sendiri, ya, kecerobohan apa dalam hal melakukan perintahnya, sehingga di situ akan menghasilkan rasa malu kepadanya. Nah, lafaz haya itu dibaca fathah dianya dan dibaca panjang al-haya'u. Nah, lafaz haya itu artinya adalah inqibadu wal inziwa'u, atau mundurnya hati atau lemahnya hati. Nah, Ahmad bin Athaillah mengatakan bahwasanya ciri-ciri dari matinya hati itu tidak adanya rasa susah terhadap perkara yang kita tinggalkan dari perintahnya, dan juga meninggalkan rasa penyesalan terhadap perkara yang kita lakukan dari beberapa kesalahan. Itu termasuk kategori ciri matinya hati. Dan Ahmad
Imam Ahmad bin Athaillah juga berkata bahwasanya salah satu ciri sudah terbujuk oleh hawa nafsu atau oleh setan itu merasa susah ketika meninggalkan perintahnya. Akan tetapi meninggalkan perintahnya tersebut itu tidak ada rasa keinginan untuk mengerjakannya pada zaman yang akan datang gitu. Terima kasih. Ya berhubung perkenalan dulu ya. Ya, perkenalkan kami dari delegasi Pondok Pesantren As-Salafi Babakan Duren Cirebon. Assalamualaikum Kang Asep. Jadi berhubung tadi diharuskan bertanya ya. Padahal tadi intinya tadinya mau tadinya gak mau nanya, cuman diharuskan bertanya dan musyawirin gak ada yang mau nanya, jadi ngalah. Saya bertanya pada murad lafaz dari mana tadi itu. Jadi qala jumhurul ulama inna tafakkura ala khamsati awjuh amma fi ayatillah wa yalzamuhu atawajjuhu alaih wa yaqinu bih. Itu jadi muradnya gimana? Ya, coba dulu. Dari perkataan perwakilan as-salafi itu bukan amma ya Kang. Jadi imma fi ayatillahi. Jadi Anda mengatakan itu amma. Mantap. Nah, menurut dari lafaz imma fi ayatillahi wa yalzamuhu atawajjuhu ilaihi wal yaqinu bih. Nah, imma fi ayatillah kita tafakur di dalam merenungi kan, tafakur itu merenungi beberapa tanda kekuasaan Allah. Nah, tentang masalah kalau saya pahami sih tentang bumi ini kita merenungi, maka di situ kayak misalnya bumi ini kan di dalamnya kan kenapa bisa kayak gini itu kan termasuk kategori salah satu tanda dari kekuasaan Allah. Nah, maka dengan kita merenungi hal tersebut, kita itu akan menjadikan tuh sadar dirilah kita itu siapa. Itu tidak ada apa-apanya dengan Allah. Maka di situ kita akan dekat dengan Allah. Dekat di situ bukan artinya kita mendekat ya, tapi melainkan kita itu selalu beribadah kepada Allah, terus beribadah. Nah, itu akan menjadikan dekat. Nah, ketika dekat itu akan menjadikan rasa yakin. Otomatis kalau dekat harus yakin juga. Ya, terima kasih. Artinya kalau nggak salah dalam memiliki tetap yang ya, maka dengan itu kita harus tetap. Dengan tetap kita itu tetap untuk dekat. Nah, seperti itu. Ya, kalau ada salah mohon dikoreksinya. Sampai ingin menambahkan dari delegasi Pondok Pesantren As-Salafi, menurut perspektif kami, yalzamu itu artinya ya, bukan menetapkan, tapi menetapkan itu gambarannya seperti ini. Lazim itu adalah suatu ketetapan bagi suatu perkara. Jadi kalau semisal ada suatu perkara, maka itu ada ketetapannya. Semisal seperti ini. Kalau semisal ada orang berdiri di matahari, maka ketetapannya dia akan memiliki bayangan. Maka kata yalzamu itu berhubungan mana tadi? Imma fi ayatillah wa yalzamu at-tawajjuh. Tafakur di ayatnya Allah itu akan menetapkan tawajjuh, mendekatkan diri kepada Allah dan menghasilkan keyakinan. Itu. Terima kasih. Baik. Itu kalau dalam kamus atau dan juga kamus Amunawir itu bisa dimaknai dengan wajib. Jadi ketika kita merenungi ayat kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, kewajiban kita sebagai makhluk yaitu mantap pada ketetapan Allah
tadi, ada kekuasaan Allah tadi. Mungkin itu yang bisa saya tambahi. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib, ya begitulah. Ya moga ditambah lagi, ada lagi? Oh iya, monggo. Saya delegasi dari Darul Mujahid. Mau menawarkan bahwa lafaz yang jamu itu kami artikan dengan pasti. Jadi ketika kita bertafakur kepada ayat Allah, pasti i'tiqad kita itu akan mendekat dan yakin dengan adanya. Contohnya kita mentafakuri tentang semut. Semut itu kecil. Bagaimana alat pencernaan semut itu? Bagaimana jantungnya semut itu? Kalau begitu hebat ciptaan Allah itu, sampai sekecil itu pun ada ada perut dan apa ya, roti. Jadi ada alat pencernaannya gitu loh maksudnya. Ya segitu saja. Jadi yalzamu itu kepastian, pasti kita itu akan dekat kepada Allah. Ya baik, terima kasih dari delegasi. Itu harus wajib. Karena apa? Karena ketika kita tafakur ke ayatillah, ya kan, itu tidak mesti kita itu kan artinya hidayah. Seakan-akan seperti ini. Ketika tadi dimaknai apa namanya? Pasti itu tidak semuanya, karena ada beberapa orang terbukti loh ini loh. Ada yang ya Kang Misir belakang terkenal dunia Van der Plas. Itu beliau itu bukan beliau, DWK. Iya. Bukan beliau tapi DWK. Nah, DWK itu dulu itu hafal Quran, hafal hadis ribuan, ya kan? Dia itu hafal intisari daripada Islam, tapi tidak terdapat yakin pada hatinya. Karena apa? Karena dia itu tidak memaksakan hatinya untuk yakin atas kebesaran Gusti Allah. Nah, ketika kepastian ini tidak bisa, karena sesuatu itu semuanya tidak bisa dicakup dengan akal, yaitu terutama masalah iman. Terutama masalah iman. Nah, ini berarti wayalzamu itu saya setuju dari tetangga saya ini, bahwa mengatakan bahwa wayalzamu itu adalah sebuah apa namanya? Kewajiban. Nah, sebuah keharusan memaksakan hati untuk percaya terhadap Gusti Allah, terhadap ayat-ayat yang Gusti Allah yang diturunkan ke dunia. Terima kasih. Mungkin itu dari perwakilan semuanya. Terima kasih perwakilan semuanya. Jadi beliau mendukung dari jawaban Anizom. Maka ada lagi? Pojok. Saya perwakilan dari Ponpes Darussalam Buku Puntan. Saya lebih memaknai makna yalzamu itu bisa menjadi makna yaj'alu. Jadi ketika kita bertafakur, menjadikan, kalau yaj'alu menjadikan kita lebih mantap pada Allah dan yakin pada Allah. Ataupun bisa dimaknai menjadikan kita menetapkan mantap pada Allah. Jadi kan dari sebabnya tafakur ada akibat menjadi mantap dari yang sebelumnya tidak mantap. Ya kurang lebihnya seperti itu ya, Salafi. Ya, terima kasih delegasi Pondok Pesantren Darussalam Buku Puntang. Ya, beliau itu memaknai yalzamu di sini itu dengan ayyaj'alu ya. Yalzamu ayyaj'alu atau menjadikan maknanya. Monggo
Sudah atau tambah? Masih ada? Iya biar ramai, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alakohnya yalzamu ini ke tafakur. Jadi ada hubungan antara yalzamu dan tafakur ini. Enggak melulu tawajuh ilahi wal yaqinu bihi. Jadi alakoh yalzamu ini bermakna adamul intikab atau adamul mufarokoh. Jadi ketika kita tawajuh tidak mungkin mufarokoh dengan tafakur. Ketika kita yakin dengan Allah tidak mungkin kita intikab dengan tafakur juga. Jadi ketika kita tafakur pasti akan mengetahui mulazamah tawajuh ilallah wal yaqinu billah. Sudah. Masih ada satu lagi. Masih ada lagi. Ada lagi. Oh. Mangga. Saya dari perwakilan Ahad Miskatun Nurain. Iya, ada bundar. Sebelumnya seperti ini. Sepertinya kita ini mentafsiri wayal zamuhu itu belum ada rujukan. Yang kedua, skarpnya dewek lah. Karena begini ya, kita kan memahami kalam Arab, kenapa kita nggak merujuk lughahnya gitu? Kan ada lafaz itu maknanya banyak. Ada yang yalzamu diartikan sebuah kepastian, itu kan di kalam Arabnya itu apa, itu al-qatum atau apa, itu apa yang ada maknanya seperti itu, apa emang itu buatan sendiri. Yang kedua, yalzamu artinya itu wajib, memang ada. Ini di Mu'jamul Ma'ani itu sudah ada. Lazima syai'u, ada yang maknanya sabata wadamat, langgeng. Ada lagi lazima yang maknanya lazima kaza min kaza aina sya'a anhu wa hasala minhu. Ada lagi yang maknanya lazima baitahu ay lam yufarikhu. Ada lagi yang maknanya lazimahul mal ay wajaba alaihi. Lazimal amru ay wajaba hukmuhu. Itu yang warid dari kalam Arab, itu di lughahnya kan seperti itu. Artinya kalau kita memahami wayal zamu kan nggak mungkin kita ngarang-ngarang sendiri, karena itu kalam Arab dipahami pakai kalam Sunda Jawa kan nggak mungkin. Itu ngawurnya itu tingkat tinggi kan. Kalau saya sendiri itu cenderungnya cocok dengan Pondok Kempek. Lazima itu emang susah ya diartikan. Anda jangan ngarang. Kalau saya sering menerjemahkan seperti ini, karena untuk menerjemahkan bahasa Arab terkadang kita susah. Jalasa dan qa'ada kita artinya dia duduk, padahal kan di bahasa Arabnya prakteknya beda. Contohnya seperti ini. Dalam Gimana bedanya, Pak? bedanya seperti tadi. Ketika kita terkena cahaya, maka spontan akan ada bayangan. Maka bayangan itu adalah lazimnya kita. Artinya lazim itu hasola minni wa nasha'a ini seperti itu. Artinya ketika saya kena cahaya spontan akan muncul bayangan. Ketika kita tafakur, maka spontan akan dengan sendirinya akan tawajuh. Kita menghadap kepada Allah seperti itu. Itu salah satu manfaat dari tafakur. Itu yang saya pahami dari kalimat wayal zamuhu dari merujuk Mu'jamul Ma'ani. Ya, terima kasih dari Kebun Bundar. Dulu ada lagi. Ya. Kebun Bundar itu kan merujuk pada kitab Mu'jamul Ma'ani ya. Mu'jamul Ma'ani. Di situ hanya menerangkan tentang makna-makna dari lazimah sendiri, gitu kan. Kalau di situ makna dari lazimah itu banyak, sedangkan Kang siapa tadi? Kang itu Kang memberikan Bundar. makna pasti. Itu kan berarti sama saja dia menggunakan pikirannya sendiri. Berarti kan dia hanya sepertinya mengarang sendiri ya. Soalnya di situ lazimah sendiri maknanya banyak. Iya, milihnya juga ngarang. Iya kan? Milihnya sendiri juga ngarang.
maknanya banyak kok dia bisa menetapkan ini pasti maknanya itu dari mana kondisinya. Yang saya tanyakan lagi, lazimah sendiri ini mutaati atau lazim? Itu. Oh bareng-bareng. Baiknya jangan dibully ya. Enggak, atau langsung ke perumus aja. Langsung ke perumus ya. Biar rame. Wah nanti nambah banyak, nanti nambah ribut nanti. Ke perumus aja ya. Monggo perumus. Tapi karena saya itu bawahan beliau jadi saya tak manut. Mudah-mudahan sesuai apa yang dimaksudkan beliau. Jadi saya yakin jawaban saya tidak akan dibantah oleh beliau. Makanya saya mau beliau. Begini, sebenarnya saya dulu waktu saya belajar Nahwu Shoroh, saya berpikir begini, kalau melugati background itu cukup Nahwu Shoroh dan kamus. Tapi ternyata setelah semakin saya itu merasa bodoh, ternyata tidak gitu. Untuk melugati makna background itu ternyata juga harus hafal istilah beberapa kan. Kalau tidak tahu istilah beberapa apa, ya tadi maknanya banyak, akhirnya dipilih satu, kata yang lainnya kan bisa. Sependek pengetahuan saya, dari bahasa wal jamu itu adalah salah satu istilah kain mantek. Tadi saya mendengar salah satu makna lazim itu ada modifikasi. Ya betul, itu luzum dalam istilah mantek itu maknanya atau ta'arifnya itu ada modifikasi. Orang bisa atau bahasa simpul, bahasa zaman sekarang nanti otomatis. Hanya saja saya menanggapi bahwa tadi yang mengatakan bahwa fakta tidak sedikit orang yang begini tapi kok tidak tahu lagi. Luzum itu ada 3 makna. Ada luzum laziman fil himmi faqat. Ada luzum laziman fil kharji faqat. Ada luzum laziman fil himmi wal kharji makan. Pangpunten, jadi saya seperti ngajar ilmuwan tadi. Itu dalam ilmuwan. Luzum otomatis ada merintikat itu ada fil kharji faqat. Apa menurut saya minta waktunya tidak ada. Mau perumus bebas mau. Luzum pilih pakot itu ada merintikat, tidak bisa berpisah, hanya dalam hati. Istilahnya ngerti. Saya contohkan. Jika seorang itu mengerti, paham makna adamul basar, adamul basar itu tidak melihat, otomatis dia itu mengerti makna basar, makna melihat. Sebab tidak mungkin dia itu mengerti makna tidak melihat kalau jika dia tidak mengerti makna melihat itu sendiri. Itu lazim pilih. Lazim bila kalau dipakon, bahasanya bukti. Apabila bukti A, maka otomatis bukti. Burung gagak itu warnanya hitam. Burung gagak warnanya luzum. Di mana-mana kapanpun ada manuk gagak, maka bukti warnanya warnanya hitam. Itu luzum
fil khariji fakat. Ada luzum duanya. Luzum fil kharij wa luzum fil dini. Seperti takrib insan. Insan itu maknanya hayawan natik. Cuman luzum bisa kapanpun kita mengerti mana insan itu adalah hayawanatik, maka kita akan mengerti bahwa hak insan itu qabilul ilmi, bisa dididik. Itu kalau kita mengerti mana insan itu hayawanatik, otomatis kita akan mengerti bahwa insan itu qabilul ilmi. Dan juga bukti, di mana-mana bukti insan, maka pasti bukti insan itu qabilul ilmi. Itu dari mana luzum sendiri. Nah, tinggal wayal zamu ini termasuk luzum yang mana? Ini yang mungkin perlu pembahasan. Yang kata teman saya yang tadi di depan perlu referensi itu. Nah, secara makna kalau istilah mantek tuh luzum tuh tadi ada luzum dinan fakot, ada luzum khorjan fakot, ada luzum dinan wa khorjan ma'an. Nah, ini yang nanti perlu kita dikaji lebih mendalam. Ini luzum yang nah, atau bisa juga mungkin ini satu penawaran saja. Jadi tadi ada yang dari Mujamul Mufassal, dari mana lazim ini ada beberapa makna. Tadi saya mendengar salah satu makna wa nasya'a. Nasya'an. Nah, ini saya sedikit tertarik. Ini satu penawaran. Bagaimana kalau kita mana ya di mana ya tawal, di mana nasya'an. Dengan korena indikasi di depannya ada bahasa ya tawal. Di depannya ada bahasa ya tawal. Ya tawal anhu itu adalah kata pertama daripada nasya'an. Itu barangkali itu. Itu hanya penawaran. Antara ditolak dan tidak ditolak itu yaitu gitu. Ya itu mungkin hanya sudah jadi bentuknya bukan merumuskan, karena tadi saya itu hanya udah merumus, jadi saya itu hanya bentuknya menawarkan. Yang itu sudah mendapat. Pada adanya hakim ataupun ketetapan, kami menemukan ibarat gambaran daripada masalah tafakkur dalam ayatilah tentang tafakkur dalam dunia ulum itu dijelaskan bahasanya itu menerangkan masalah tamroh, buah daripada tafakkur sendiri. Jadi buahnya tafakkur itu prosesnya pertama al-ilmu, dia mengetahui ini langit tidak ada, begini siapa yang membuat misalkan, akhirnya dia mengetahui. Setelah mengetahui, maka hati akan terpancing, maka hati akan bisa menerima dari ilmu tersebut, tabayyul qalbi, sehingga hati mulai menerima dari pengetahuan yang kita tafakkur tersebut. Setelah hati itu memproses menerima, maka imbasnya kepada akmalul jawareh, maka at-tawajjuh wal yaqinu. Itu salah satu gambaran daripada proses yalzamuhu. Kemudian yang jadi perdebatan diantaranya adalah makna wajib. Makna wajib itu bisa juga saya gambarkan begini. Ada dalam yang saya ketahui dalam masalah perdebatan pola Muhammadun ini, bahasa pola fi'il madhi, ada salah satu ibarat yang menjurus mengarahkan pada makna tawakku atau biirodatil tawakku, menghendaki akan terjadinya, meskipun di situ masih sifatnya tadi dikatakan ada yang sifatnya adi ataupun sifatnya syar'an dan sebagainya. Tapi mengatakan pola di situ dikatakan mengapa menggunakan kata pola, karena tafakul ataupun biirodatil tawakku, semoga saja ini terjadi, sehingga makna yang mengapa menggunakan yalzamu ini salah satu di mana insaf juga, karena mendorong ketika adanya tafakur, maka kita akan terarah
lebih kepada salah. Itu salah satu tawaran daripada kenapa menggunakan yalzamuhu. Kemudian kata yalzamuhu yang tadi juga disebutkan bahwa ada orang yang tafakur tapi dia malah edan. Ini kan bukan tidak suatu ketetapan atau kewajiban. Kita kembalikan bahwa yalzamuhu itu adalah tamlok. Jadi bisa dikatakan kita menandur ataupun menanam pohon ini tidak mesti akan berbuah, kadang mati. Maka dikembalikan lagi tadi katakan Mujahid, itu ada perantara-perantara wasilah-wasilah yang lainnya, tidak hanya sekedar tafakur kemudian otomatis. Sehingga bisa dikatakan kalau menurut kami adalah hukumnya hukum secara syar'an. Ya, ini akan orang tersebut mendapatkan buahnya kalau memang ada satu, ada kemantapan hati. Yang kedua itu kaitan masalah mujahadah dalam tafakur tersebut. Kadang tafakurnya baru nyantai tidak ada niatan, maka akan bisa dikatakan terjadi sia-sia. Gitu. Kan lebih mencontohkan kepada kaitan hukum yang tidak adil tapi syar'an. Kalau adil digambarkan bisa dikatakan pisau mesti madharul hukminya adalah membelah, tapi madharul hukminya adalah takrik. Tapi kalau ini sifatnya bisa dikatakan secara syar'an, maka harus ada keikhlasan hati dan keikhlasan. Mungkin sedikit tambahan, adapun tadi yang diungkapkan itu bisa dilihat dalam mungkin menggambarkan proses yalzamuhu at-tawajjuh ilaihi wal yaqinu bihi. Itu aja. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله حمد العالمين حمد الشاكرين حمد الذي على الفهم والجود. يا ربنا لك الحمد من بلد جلاله وتعالى سبحانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم. ربنا يا الله يا عليم يا حليم يا عليم، أنت أعلم بما في ضمائرنا وبما في علانيتنا وبما في ظواهرنا وبما في بواطننا، وأنت تعلم سرائرنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا صفحا والأمراض. ربنا يا سلام يا سلام سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا والدين، سلمنا المسلمين ولا سلم أهلنا وسلم أولادنا سلم تلاميذنا سلم جماعتنا من فتنة هذه الزمن وإخلاق الفتن وبين الولايا والمحن، وأنت أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم ارحمنا ارحمنا وبرحمتك نستغيث فأغثنا أغثنا فيما نحن عليه. ربنا اجعلنا اجتماعنا اجتماعا مرحوما، حسن مقاصدنا يسر أمورنا فرج همومنا وخارجنا من حوز الدنيا والآخرة وأنت راض عنا يسر معافيتك وبلوغ المرض. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.